Ya, jamaah bagi imam ada 8. Pertama, agak dipercepat. Jangan memperberat terhadap jamaahnya, terhadap rakyatnya. Walaupun itu program-program yang maslahah, yang baik, semuanya baik, tapi harus dengan pakai narasi yang jangan memperberat umatnya, jangan memperberat rakyatnya. Hanya yang di situ merasa berat menurut Zawi Tabi'ah As-Salimah, pantesi. Jangan berat itu diukur dengan emosi. Nah, sekarang BBM solar 7.000 piro nih? 6.800 berat enggak? Ngoten. Berat enggak? Dan sik nutut enggak? Nah, dengan penghasilan kita sik nutut enggak? Nah, niku mokaya sik gelem kerja ngoten sak cukup niku ora enggak berat niku. Sing melar-melar sik ditambahi duit. Karena memang melihat harga minyak dunia memang naik. Nah, itu harus gimana? Nek kita ketergantungan pemerintah harus memberi subsidi terus, yakni memberikan kecukupan kepada rakyatnya, hancur nanti negara karena rakyatnya manja dengan pemberian. Gini ku silakan agak mandiri tapi jangan diperberat, diukur. Dan seperti BBM sekarang itu sudah diukur, kalau pemerintah diukur kabeh. Tapi jangan harap keputusan pemerintah akan diterima semua pihak. Gak ada. Kanjeng Nabi yang khairul nas, khairul anam, keputusan Nabi, penjelasan tentang Islam tidak seluruh dunia bisa menerima, tapi hanya bagian kecil saja. Delalah negara yang power, negara yang besar di dunia itu ada 5 dan semuanya agamanya berbeda-beda sehingga agamanya 5. Ada negara yang besar adalah Islam, Indonesia agamanya Islam, Cina agamanya Konghucu, India Hindu, Inggris Kristen, Amerika Yahudo. Lho niki lho. Kok yo do beda niku lho. Apalagi golongan kita Kanjeng Nabi mawon enggak tembus 1/5. Apalagi kalau penduduk Cina kita itu hanya berapa persennya Cina. Tahun kemarin saja 1,5 M. Lah Indonesia 200 berapa sekarang? Yes, 200 jutaan. 200 juta. Kurang persen itu bisa. Yes. Makanya lek kon wasno kabeh ya gak iso. Ya silakan yang demo ya silakan, pokok sing penting sesuai dengan aturan, sesuai dengan target, jangan terus melendrek. Itu nanti malah kan jadi elek.
nang penjara. Ngono lek nang penjara Islamophobia. Islamophobia termasuk diskriminasi ulama. Ya, kedua, la yukabbira ma lam yafruq al muadzin minal iqamah wa ma lam tastawi as-sufuf. Jangan keburu imam beri kebijakan sebelum makmum betul-betul siap. Kalau makmum sudah siap mengikuti, siap ancang-ancang, siap untuk melaksanakan, baru diberi kebijakan. Jangan keburu buru-buru. Di sini diimplementasikan di dalam jamaah, jangan takbir sebelum muadzin selesai dari iqamah dan sebelum barisan tertata. Barisan tertata rapi berarti siap untuk sholat. Di sini maksudnya jadi pimpinan, walaupun tahu program itu baik, tapi belum waktunya untuk dieksekusi, belum waktunya ditetapkan karena rakyat belum siap. Jangan ditetapkan. Ini ajarannya. Nah, ini juga jadikan kehidupan berbangsa kapan saja, di mana saja. Jangan sekali-kali kita memberikan beban kepada seseorang yang belum siap. Mana belum siap dirapekno, wah ini bahaya juga. Tetapkan, putuskan segala sesuatu ketika sudah persiapannya matang. Jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu setan. Makanya Imam Ghazali menegaskan sifat terpujinya hati niku ada 99, tercelanya hati ada 99, niku disingkat menjadi 4 yang ada dalam hati. 4. Walaupun di dalam hadis niku 3. Apa 4 itu? Pertama, hati seseorang harus berjiwa nasihah, menghendaki orang lain lebih baik daripada dirinya. Gini ku ngarepno bagus. Kedua, ta'anin, tenang-tenang, pelan-pelan, santai. Berarti dari nasihat jauhilah hasud. Berarti kalau menghendaki orang lain baik, tidak suka kalau ada orang lain baik. Ta'anin, memberikan sikap segala sesuatu kalau sudah jelas-jelas positif. Jangan gampang spekulasi. Mulane sebaliknya ta'anin iku ujlah, kesusu. Kesusu. Nah, kesusu itu bagaimana? Berarti tergesa-gesa alias ceroboh. Sampan naik kendaraan bisa nyelip itu boleh. Tapi asalkan betul-betul sudah matang, akibatnya positif, betul padang temenanan. Jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh.
niku jenenge ta'anin. Berarti sebaliknya ta'anin ini adalah ujlah. Niki penting. Nomor 3 tawadhu. Berarti jauhilah sombong. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat. Walaupun hebat, jangan merasa dirinya hebat sehingga tidak melibatkan orang lain dalam segala keputusan. Ini kelemahan di dalam organisasi yang otoriter. Jadi ketua merasa bisa, orang lain tidak dilibatkannya, langsung mengambil keputusan sendiri, dadel-dadel, bahaya. Sekecil apapun harus dimusyawarahkan dan menolak persepakatan. Niki sing jenenge tawadhu, merasa rendah, tidak sombong. Niku penting. Ojo gusah-gusuh. Jangan tergesa-gesa, jangan keburu-buru. Berarti nasihah, ta'anin, tawadhu. Tawadhu niku merasa rendah, jangan otoriter, jangan merasa diri mampu. Yang keempat, qanaah. Nrimo, ojo khirsun, ambisi. Niku wis. Mulane dikene jangan dulu kebijakan diberikan ketika rakyatnya belum siap. Yang ketiga, yarfa'u imam sauta bitakbir. Kebijakan imam kalau sudah ditetapkan harus transparan. Jelaskan, sampaikan. Jangan sampai tidak transparan, tidak disampaikan dengan seksama, akhirnya terjadi zalim satu dengan yang lain. Niki zaman Orde Baru. Niku lek enek BBM gak ada musyawarah, gak ada aba-aba. Langsung jam 12 malam diam-diam langsung mudah. Apa yang terjadi karena tidak disiarkan dengan cara umum dalam manusia dan kelihatan dengarkan. Akhirnya orang-orang yang berjiwa bisnis berarti busuk memborong monopoli milik-milik orang jual minyak gas yang dijual dibeli. Tahu-tahunya besok ternyata mudah tuh naik. Ini yang keempat,
yusiru bidu'ail iftidah wa ta'awud kal munfarid. Kalau minta perlindungan, takut sesuatu, temulai sesuatu, jangan dikeraskan. Kita minta perlindungan, minta dijauhkan dari ini, jangan dikeraskan. Kenapa? Kalau kita takut dengan sesuatu dikeraskan, ini nanti malah justru menjadi kelemahan. Saya takut dengan itu. Yang paling saya khawatirkan malah justru nanti jadi kelemahan. Yang siri saja, tidak usah orang lain tahu. Karena semua pejabat, semua organisasi, semua negara itu ada kelemahannya. Ya, ada yang ditakutinya. Lah, yang menakutkan itu loh, jangan disampaikan pada rakyat. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Apakah kamu tidak saya beritahu tentang orang faqih yang betul-betul faqih? Ngerti ya? Al-faqih kula faqih man la yuqannituhum min rahmatil man yuqantam yuqannitin nas min rahmatillah. Orang faqih yang betul faqih, orang yang tidak menjadikan manusia gampang putus asa dari rahmatnya Allah. Walam yu'ayyishhum min rauhillah, tidak bikin manusia putus harapan. Sudah jelas kamu dapat keenaan, kesuksesan, bosoknya bagaimanapun, jeleknya bagaimanapun, hancurnya bagaimanapun, bangkrutnya bagaimanapun, jangan dijadikan dia tidak bisa bangun. Dikasih harapan, diberikan harapan dengan tidak bisa bangun, ancaman tidak bisa bangun. Tapi berilah spirit, kamu masih bisa. Besarkan hati. Walam yu'amminuhum makrallah, dan tidak menjadikan manusia menjadi aman dari rekayasa Allah Ta'ala. Sekarang banyak karena menganggap nasabnya mulia, sudah ditanggung swarga, gak ngerti, gak pernah merasa kalau dia itu adalah dijebak oleh Allah Ta'ala, tidak punya khawatir. Padahal Rasulullah sendiri niku pernah menangis di depan Ka'bah bersama malaikat Jibril. Nangis dengan suara yang sampai keras, sekeras-kerasnya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, alam akul laka inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Muhammad, apa saya belum mengatakan kepada kamu bahwa saya telah membuka kepada kamu dengan sempurna untuk memberi ampunan kepada kamu kalau ada dosa, baik yang terjadi atau sebelum terjadi. Nah, ya Allah, betul saya percaya, tapi saya khawatir kalau itu hanya jebakan, lalu setelahnya saya melaksanakan disalahkan. Makanya dalam Syai'atullah mengatakan la yusakkikan al-wa'da wa in ta'ayyana waktu. Jangan sekali-kali engkau menyalahkan atau ragu dengan janji walaupun sudah tertentu waktunya tapi belum sampai, gak nyata.
Cari nilai ini akan ini. Oh enggak. Jangan ragu dengan janji itu. Karena mungkin janji itu ada syaratnya yang kamu tidak tahu. Inilah yang kadang-kadang orang melihat lahirnya wis pede banget. Akhirnya mengakibatkan dirinya hancur. Niku. Mulane ketika kita minta perlindungan, kita ada yang kita jauhi, maka harus kita samarkan. Sing kita takuti kita samarkan. Jangan diberitahukan kepada rakyat. Sing kurang-kurang, sing elek-elek yang kita takuti jangan. Tapi wayajhar yang kelima, yaskutal imam saktatan akibal fatihah liyusiba ilaihi nafsahu ayarji'a ilaihi nafsahu nafasahu. Nah, setelahnya selesai melakukan tugas istirahat, diam dulu biar bernapas, jangan terus-menerus memplosir. Nah bagaimana? Ini kita nggak kerjakan tapi ngawasi bagaimana masyarakat melaksanakan. Wa yaqra'ul ma'mum al-fatihah fil jahriyah fi hadis sakta, dalam imamnya pimpinannya diam, itu sebenarnya ngawasi bagaimana rakyatnya melaksanakan. Ojo kabeh dilakoni dewi. Kan? Niki penting. Liyatamakkana minal istima' inda qiraatil imam. Kenapa? Nanti kalau imam baca surat menyampaikan amanat, kalau dia sudah setelahnya diam, niku semuanya sudah memperhatikan. Tapi terus makmumnya gak ada kesempatan sehingga gak diperhatikan. Kalau ada instruksi gak diperhatikan. Kalau di sini wa yaqra'ul maca sapa makmum al-Fatihah fil jahriyati ing dalam rakaat kang banter wacane niku rakaat pertama dan kedua. Fi hadis saktating dalam iki meneng niku imam merjini waladdallin menengo dhisik kira-kira makmum cukup maca Fatihah. Ini loh sulit sekali. Karena apa? Karena ada sifat ujlah, kesusu pingin dangdang, tergesa-gesa, padahal tidak ada yang kita targetkan setelahnya itu akan makan apa, tidak ada. Ini al-ujlatu minas syaitan. Masya Allah. Paling-paling yang bisa melaksanakan semacam itu dalam jamaah yang formal, seperti Masjidil Haram, mungkin Istiqlal, bisa formal-formal uniku.
Sing di desa-desa walaupun masjid gak ada, ya mungkin Jumat pun sulit, kesempatannya sempit. Nggak nih sempit. Ini gimana? Kenapa kok seperti itu ya? Lagi-lagi alasannya kita sudah bisa sholat sebelum ngaji ini, sehingga sudah menjadi mengkristal, menyatu, ngilangke niki angel. Mulane biasa orang itu mulai belajarnya sudah gusak-gusuk, sak terusé gusak-gusuk. Sulit untuk berubah. Biasa nih, walaupun kenyataan juga banyak yang berubah. Wasadis ala yazid al-imam ala salasin fi tasbihatir ruku' was sujud. Dan juga jangan nambahi bacaan rukuk dan sujud lebih dari 3 kali. Ini artinya apa? Kalau kita memberi beban kepada masyarakat, mengusahakan pada masyarakat yang sempurna, tapi jangan membosankan terlalu banyak, terlalu beban, jangan. Akibatnya apa? Masyarakatnya putus asa. Di antara ini aku bayar pajak motor, pajak rumah, bayar BPJS, telat didenda, ya malah wegah bayar. Sudah telat lama tambah denda tambah biarin mati biar. Akhirnya dalam rangka ini perlu pemutihan. Dalil pemutihan ini. Jangan sekali-kali baca tasbih lebih dari 3 kali. Niku dari hukum aslinya. Maknanya bikinlah masyarakat yang sempurna, tapi jangan yang berat. Jangan terlalu lama. Lalu bagaimana caranya? Betul? Kita berakhlak semacam itu. Lah, meneliti yang semacam ini kujenenge tesis. Kalau sudah menvonis harus seperti ini itu namanya disertasi. Wis doktor. Kalau sakit nyusun kevalidan data seperti ini niku namanya skripsi, gitu loh. Karena pakai data yang valid, keterangan yang valid, dasar-dasar yang valid, terus dikaji, dikritisi, itu namanya tesis. Kemudian dikembangkan menjadi keputusan ini, itu namanya disertasi. Wes. Yang ke-8, yang ke-7 ala yazida bitasyahudin awal pada qoli Allahumma sholli ala Muhammad
ora nambahi dengan doa-doa yang lain. Jadi kalau di dalam tasawuf awal berarti dalam kondisi masih pertama niku aja didawak-dawakno. Aja didawak-dawakno. Dungane aja didawak-dawakno. Krana pertama nanis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makmume kok panggah ada bedanya kiai di dunia dengan akhirat. Sing di dunia sing dijaluk yo hasanah, sing di akhirat koyo sing jaluk hasanah mesti koyo beda to. Nek diutuk hasanah di akhirat Fatimah yo ngono to. Niku ndak usah nambahi salat ahli tapi nanti sing akhir mawon. Wa yaktasira bi rak'atainil akhirataini alal Fatihah. Kemudian kalau sudah jenuh dalam 2 rakaat di separuh yang pertama niku semangat, silakan kasih surat. Tapi separuh yang kedua ini sudah mengkek-mengkek, kasih dispensasi. Tidak usah baca surat, baca Fatihah doang. Wala yasidu du'a awitasatil akhir ala qadri tasyahudihi. Dan di dalam dungoni sing tambahan di dalam tasyahud akhir niku jangan melebihi dari yang wajib. Ini ku tasyahudnya tongone tawawa melebihi dari yang wajib. Nah, ini artinya prioritaskan wajiban, jangan sampai kesunatan melebihi kewajiban dalam segala-galanya. Kadang biaya mawon pengorbanan itu kesunatan berapapun. Tapi kalau kewajiban gak gelem. Yombos iku no setane. Wa sholatu ala Rasulillah. Pun niki pun setengah jam 10 menit. Kula nanti dipesen kalih Pak Saipul niku cok mboten bisa lebih sangka 1 jam. Misakno tiang-tiang ngoten to nggih. Nika nanti ngoten nggih. Matur nggih. Terus pundi? Oh nggih. Lupa jenengan masih sholat ya ora bertentangan kok. Pokoke sholat niku aja diniati sholat Rebo Wekasan. Sholat ya apa ya sholat sunat. Sholat sunat mutlak. Lah nanggulangi bahala niku iki pancene dengan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Kanjeng Nabi niku ketika